Baikkan untuk calon pengantin, termasuk juga kepada calon yang akan menikah besok lusa, dan kita semua para pengantin tua atau pengantin senior. Ya. Yang pertama adalah Nabi menyatakan istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai calon pengantin, dihalalkanlah istrimu, mempergauli istrimu dihalalkan dengan nama Allah. Ini tidak main-main. Kalian menikah besok berdua, itu bukan sumpah antara presiden dengan presiden, bukan perjanjian antara gubernur dan gubernur, bukan perjanjian di depan akte notaris yang ditandatangan dan dicap jempol, tapi itu perjanjian antara makhluk dan penciptaan, sang Khalik dengan Allah, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan mempermainkan yang namanya pernikahan. Ini namanya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa. Maka pelajaran besar yang kita ambil daripada poin yang pertama, bahwa kita ini punya tanggung jawab ketika kita masih lajang, ketika kita masih perawan. Kemudian setelah itu punya tanggung jawab setelah menikah. Makanya Nabi menyatakan bahwasanya iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din. Jika seorang hamba telah menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah 50% daripada agamanya. Falyattaqillaha fi nisbil baqi. Maka bertakwalah, berhati-hatilah terhadap setengah yang tersisa. Kalau bertanya kenapa tidak 100%? Karena setelah menikah masih ada tanggung jawab sesudahnya. Bagaimana kemudian mempergauli istri, mempergauli suami, mempergauli anak dan keturunan kita. Itu masih lebih besar tanggung jawab sesudah itu. Maka kepada alindaku Acang, ingat besok menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala menikahi anaknya orang. Ya, menikahi anaknya orang. Setengah mati bapak dan ibunya melahirkan dia, dihamilkan 9 bulan, kemudian dilahirkan antara pilihan hidup dan mati, dibesarkan dengan berpuluh-puluh tahun dengan biaya dari orang tuanya. Ya, kemudian engkau datang langsung melamar hanya dengan seperangkat alat sholat, mengambil tanggung jawab itu. Ingat, ini pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempermain-mainkan yang namanya pernikahan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, yang saya ingatkan kepada kita semua, khususnya kepada calon pengantin yang akan menikah besok lusa, adalah bahwa yang namanya pernikahan ini, ya, yang namanya pernikahan ini, istri itu ada haknya kepada suaminya. Maka jangan dilupa, ketika kita menikah, di dalam buku pernikahan itu tertulis di situ sigat taklid. Kenapa kemudian ada orang menikah tapi langsung talak di cerita? Itu kan sebenarnya agak beda kalau kita menilai. Orang menikah, orang bergembira tapi langsung dibacakan surat taklid. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian dia mengajukan ke pengadilan agama dan membayar iwat, maka jatuhlah talak 1. Di sini kemudian perlu dipahami bahwa seorang istri punya hak dari suaminya setelah akad nikah. Paling tidak ada 5. Yang pertama, memberi makan. Ya. Maka istri juga ketika dibawakan makanan, bahan makanan oleh suaminya, pintar-pintar memasak. Karena sekarang kita berada di zaman banyak ibu-ibu, calon-calon ibu yang cantik-cantik, yang pintar dimasak hanya air putih, itu pun hangus. Itu pun hangus. Istri yang baik tidak hanya pintar membeli makanan, tapi pintar mengolah makanan menjadi makanan jadi. Bukanlah istri yang terbaik yang pintar membeli makanan jadi di rumah makan tunjuk-tunjuk, tapi yang pintar mengolah makanan mentah menjadi makanan jadi. Ya, ini juga pesan-pesan kepada kita, karena kadang-kadang setengah mati didekati, dilamar pun ulang baru jadi sekian ratus juta uang panennya, setelah menikah ternyata dia hanya mampu memasak indomie telur. Nah, maka poin yang pertama, beri makan kepada istri kita. Yang kedua, berikan pakaian. Jangan biarkan auratnya terbuka. Nabi SAW mengingatkan, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga laki-laki yang punya sifat dayyus. Ya. Siapa itu dayyus? Alladzi la yukirru su'ala ahlaha.
seorang laki-laki yang tidak merasa cemburu ketika istrinya memamerkan auratnya kepada orang. Suami-suami yang tidak merasa prihatin ketika istrinya pamer foto di Facebook dengan membuka aurat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini laki-laki dayus yang tidak akan mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita, berikan pakaian, tutup aurat. Waktu kemarin waktu saya gaul-gaul sama Aisyah, ya mungkin auratnya ya tutup sampai dari lutut sampai pusat. Sekarang ada tanggung jawab kedua, lihat bagaimana pakaian istri. Nah, itu juga menjadi nasihat. Lanjut yang ketiga, memberikan tempat tinggal, memberikan rumah. Makanya yang namanya rumah tangga ketika baru menikah disebut rumah tangga. Kenapa baru menanjak dari awal? Ustaz Ali Samsul tadi sudah cerita, menderita dulu di awal. Siapapun pasti menderita, kecuali kalau orang tuanya, mertuanya orang kaya. Lalu kemudian setelah dari rumah tangga, nanti setelah dia mapan, berubahlah menjadi rumah tinggal. Nah, jadi bedakan rumah tangga dan rumah tinggal. Berikan rumah kepada istri kita. Kemudian yang berikutnya, memberikan pendidikan, pengajaran kepada istri. Ajar baik-baik istri kita. Berikan nasihat-nasihat setiap kali dia hilaf. Itulah fungsi seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya, bagi keluarganya. Yang terakhir adalah memberikan perhatian. Perhatian masuk di dalamnya adalah memberikan kebutuhan biologis. Makanya Allah menyatakan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum amna syi'tum. Istrimu adalah ladang-ladangmu dan kalian suami pemegang cangkul. Silahkan mencangkul gaya apapun, yang penting jangan meleset. Mau miring, mau belakang, mau apa, terserah. Yang penting di tempat yang sama. Yang beda-beda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perhatian termasuk dalam kebutuhan biologis. Kemudian berikutnya perlu diingat bahwa seorang laki-laki yang beriman tidak hanya peduli pada persoalan ibadah. Sahabatnya Nabi Imam Abu Darda yang punya titel radhiyallahu anhu, yang diridhoi Allah, suatu ketika pernah istrinya mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, suamiku Abu Darda setiap hari berpuasa sepanjang hari, malam dia bangun salat tahajud mulai malam sampai subuh dan tidak memberikan perhatian kepada keluarganya." Akhirnya Nabi menegur sahabatnya Abu Darda. Nabi menyatakan, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li jasadika 'alaika haqqun." Sesungguhnya tubuhmu punya hak. Jaga dia, berikan makan, berikan minum. Ya, yang kedua, inna li ainika haqqun. Sesungguhnya matamu punya hak. Berikan dia kesempatan untuk tidur. Jangan begadang untuk ibadah terus. Wa inna li ahlika